Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah ekologi tumbuhan tentang ekosistem pantai yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Maldrawati dengan NPM 18010043, yang kedua yaitu Nur Hasmayanti dengan NPM 18010044, yang ketiga yaitu Nur Fitriani dengan NPM 18010053. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan makalah kami yang pertama yaitu hutan pantai berpasir. Bagian A, kondisi fisik dan kimia pantai. Ekosistem yang cukup tinggi rapat di dekat pantai dan ekosistem pada area mendekati tuber memiliki substrat pasir berlumpur, berbatu, dan pecahan karang. Laut sangat tergantung pada substrat atau tempat hidup, jumlah dan jenis makanan yang tersedia di daerah perairan di mana biota itu berada serta faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhinya. Yang B yaitu formasi rumput semak di pantai atau formasi Barringtonia. Formasi ini mendapatkan namanya dari pohon buntun yang disebut Barringtonia asiatica yang khas meskipun terkadang tidak dijumpai di tipe vegetasi ini pada pantai-pantai yang tererosi oleh abrasi. Formasi Barringtonia sering dihadapi langsung dengan garis pasang. Yang C yaitu formasi Prescrap. Formasi Prescrap merujuk pada tumbuhan merambat spesies Hypomea prescrap. Tumbuhan ini merupakan tipe perambat yang memiliki akar dalam menembus tanah hingga dapat mencapai air tanah. Yang keempat yaitu vegetasi hutan pantai berpasir. Kondisi hutan pantai umumnya terbuka berpasir dengan ketinggian vegetasi rendah bersemak. Hutan pantai tumbuh pada kondisi pasir yang kering, umumnya terhindar dari pasangga air laut. Hutan pantai disebut juga vegetasi litoral yang berkembang di wilayah pasang surut pesisir perairan masin dangkal dengan substrat air atau karang. Vegetasi di perairan dangkal dekat pantai didominasi oleh lamun dan gang laut. Yang materi selanjutnya yaitu hutan pantai berlumpur. Yang pertama yaitu apa itu mangrove, asal kata dan pengertiannya. Hutan mangrove merupakan suatu komunitas pada pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Yang kedua yaitu negara yang memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar luas di bagian wilayah memiliki iklim cukup panas di dunia. Hutan ini banyak ditemui di daerah khatulistiwa atau ekuator, yaitu daerah yang memiliki iklim tropis dan sedikit di daerah yang memiliki iklim subtropis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri vegetasi mangrove. Yang pertama yaitu tumbuhan berpembulu atau vaskular. Yang kedua itu beradaptasi pada kondisi salinitas dengan mencegah masuknya sebagian besar garam dan mengeluarkan air atau menyimpan kelebihan garam. Yaitu beradaptasi secara reproduktif dengan menghasilkan biji vivipar yang tumbuh dengan cepat dan dapat mengapung. Yang selanjutnya itu beradaptasi terhadap kondisi tanah anaerobik dan lembek dengan membentuk struktur pneumatofor atau akar napas untuk menyokong dan mengait serta menyerap oksigen selama air surut. Materi selanjutnya yaitu keadaan mangrove di Indonesia. Hutan bakau menyebar luas di bagian cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Dari luasnya hutan mangrove di Indonesia diketahui seluas 140,75 triliun dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1,817,999,93 triliun sisanya dalam kondisi rusak. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan pemateri selanjutnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu habitat mangrove. Yang pertama, kondisi fisika dan kimia mangrove. Dalam parameter fisika dan kimia perairan, suhu yang teratur pada komunitas mangrove WFNet pada pengamatan pertama berkisar antara 28 sampai 31, sedangkan pada pengamatan kedua memiliki kisaran antara 26 sampai 28. Besarnya nilai derajat keasaman pH yang terukur pada pengamatan pertama adalah 8,0, sedangkan pada pengamatan kedua derajat keasaman pH masih tetap 8,0. Selanjutnya, pembagian zona mangrove. Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona. Yang pertama, mangrove terbuka. Mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Zona ini didominasi oleh Soneratia alba yang tumbuh pada areal yang betul-betul dipengaruhi oleh air laut. Yang kedua, mangrove tengah, yaitu mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Di zona ini biasanya didominasi oleh jenis Rhizopora. Selanjutnya, mangrove payau. Mangrove yang berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Niva atau Soneratia. Selanjutnya, mangrove daratan, yaitu mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Selanjutnya, tipe vegetasi berdasarkan zona. Yang pertama, zona api-api, perepat, api, senia, Soneratia. Yang kedua, zona bakau, Rhizopora. Yang keempat, zona tanjang, buru guera. Yang keempat, zona nifah atau Niva fructescens. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi hutan mangrove. Yaitu ada fungsi bioekologis dan sosioekonomi. Yang pertama yaitu tempat peminjahan. Ekosistem mangrove terkenal sebagai bahan organik yang merupakan mata rantai makanan di daerah pantai. Daun mangrove yang subur dan berjatuhan di perairan sekitar mikroorganisme dan terutama kepiting, mikroorganisme pengurai menjadi detritus, berubah menjadi bioplankton yang akan dimakan oleh binatang-binatang laut. Dan yang kedua ada sebagai tempat berlindungnya fauna. Mangrove dengan tajuknya yang rata dan rapat serta selalu hijau dan membentuk lapisan yang berbasis di sepanjang pantai merupakan tempat yang disukai oleh burung-burung besar sebagai tempat membuat sarang dan bertelur. Dan yang ketiga yaitu habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologis. Dalam lingkungan hutan mangrove terdapat beraneka macam biota yang satu dengan lainnya saling berinteraksi dalam kehidupannya. Dalam keadaan alami, keragaman biota tersebut membentuk suatu keseimbangan, terutama keseimbangan antara mangsa dengan predator atau pemangsa. Secara ekologis, keseimbangan ini harus dijaga agar kehidupan alami dapat berjalan apa adanya. Dan yang keempat yaitu perlindungan pantai terhadap bahaya abrasi. Sistem perkarangan mangrove yang rapat dan terpancang sebagai jangkar dapat berfungsi untuk merendam gempuran gelombang laut dan ombak, serta cengkeraman akar yang menancap pada tanah dapat menahan lepasnya partikel-partikel. Yang kelima yaitu perangkap sedimen. Sistem perakaran mangrove juga efektif dalam menangkap partikel-partikel tanah yang berasal dari hasil erosi di sebelah hulu. Perakaran mangrove menangkap partikel-partikel tanah tersebut dengan mengendapkannya. Dan yang keenam yaitu penyerapan bahan pencemaran.
Tumbuhan mangrove yang tumbuh di sekitar perkotaan atau pusat permukiman dan jalan perhubungan dapat berfungsi sebagai penyerapan bahan pencemaran, gas buangan kendaraan, industri, dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada penahan angin laut. Jajaran tegakan mangrove yang tumbuh di pantai melindungi pemukiman nelayan di sebelahnya dari hembusan angin yang kencang. Angin laut yang bertiup kencang ke arah daratan dapat ditahan oleh lapisan hutan mangrove dan belokan ke arah atas. Dan yang selanjutnya yaitu sumber bahan obat. Sebagai besar dari tumbuhan mangrove bermanfaat sebagai bahanan obat, ekstrak dan bahanan mentah dari mangrove telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk keperluan obat-obatan alami. Dan campuran senyawa kimia sebagai hasil kayu-kayu bernilai ekonomi seperti untuk kayu bangunan dan tanin, yaitu sebagai bahan baku pembuat kertas, sarana rekreasi, dan tempat pemijahan ikan dan udang. Sekian dari saya, terima kasih.